الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قد قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين إخواني في الدين وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di dalam masjid ini untuk melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian kita kembali berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada detik ini, pada malam hari ini kita masih Allah berikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kehidupan kita, untuk bisa memperbaiki amalan-amalan kita. Karena ketika berlalunya waktu, maka berkurang pula lah jatah kehidupan kita di sisi Allah. Umur kita di Lauhil Mahfuz juga berkurang. Maka untuk itu terkhusus pada bulan ini, bulan Rajab ini, maka hendaknya kita senantiasa menjauhkan diri kita dari seluruh perkara-perkara yang merupakan perbuatan haram, kezaliman. Hal ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana sebuah ayat dalam Al-Quran yang sering kita dengar. Surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Allah mengatakan inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, 12 syahran. Dan ini telah ditetapkan oleh Allah dalam kitabnya. Pada hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu Allah mengatakan arba'atu hurum, ya ada 4 bulan haram. Dzalikad dinul qayyim, itu adalah agama yang lurus, agama Islam. Fala, dan janganlah tazlimu, kalian menzolimi, fihinna, di dalam bulan-bulan haram itu, anfusakum, diri-diri kalian. Wa qatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara keseluruhan, kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka duluan memerangi kalian secara kafah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha sesungguhnya Allah ma'al muttaqin, bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini tegas sekali Allah mengatakan di antara 12 bulan itu ada yang 4 bulan haram. Maka yang 4 ini bagaimana, apa saja, dijelaskan oleh hadis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, ala inna zamana qad istadaraka kahayatihi yawma khalaqas samawati wal arda minha as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathatun mutawaliyatun dzulqa'dati wa dzulhijjati
wal muharramu wa Rajab wa ila akhir hadis, ya. Jadi Rasul mengatakan, ketahuilah wahai sahabatku, inna zaman, sesungguhnya waktu itu qadistadaraka, itu berputar cepat, Pak. Jadi waktu ini selalu berputar. Dan kita ternyata tiba-tiba udah 70 tahun rupanya. Subhanallah, nggak terasa kan gitu. Memang Nabi telah menetapkan seperti itu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian 1 tahun itu, kata Rasulullah, ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada bulan haram. Jadi bulan haram itu artinya bulan yang mulia. Dan Allah sebutkan berurutan 3-nya. Dzulqa'dah bulan 11, ya kan? Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram wal Muharram bulan 1. Kemudian lompat kepada Rajab. Rajab ini bulan berapa, Pak? Bulan 7, 6, 7 ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Di mana, Pak? Kalau Ramadan itu bulan ke berapa, Pak? 9. Berarti 7 sekarang, betul, Pak, ya? Karena Sya'ban bulan 8. Jadi sekarang bulan Rajab bulan yang ke-7. Ya, kemudian secara khusus Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 36 ini, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian berbuat zalim di dalam bulan-bulan haram itu terhadap diri-diri kalian, kata Allah. Maka seorang ahli tafsir yang telah ditazkiyah, direkomendasi oleh Rasulullah, yaitu Ibnu Abbas, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Ibnu Abbas berkata, ai fi kullihinna, yaitu Allah melarang kita berbuat zalim, ya kan, di seluruh bulan, tidak terkecuali 4 bulan ini, enggak hanya 4 bulan haram ini. Beliau mengatakan kita dilarang, diharamkan oleh Allah berbuat zalim di seluruh bulan. Tsumma ikhtassa min dzalika arba'ata hurum. Kemudian Allah khususkan dari larangan berbuat zalim seluruh bulan itu 4 bulan. Kenapa? Karena kekhususannya. Faja'alahunna haraman. Lantas kemudian kata Ibnu Abbas, Allah kemudian menjadikan 4 bulan itu bulan yang haram, yang mulia. Wa azzama hurumatihinna, kemudian Allah agungkan kehormatannya. Wa ja'ala dzamba fihinna a'zama, kemudian Allah jadikan dosa, maksiat yang dilakukan di bulan-bulan haram itu a'zam, Allah jadikan besar dosanya. Boleh jadi dosa kecil yang kita lakukan di bulan ini, Pak, menjadi hisabnya, ya, perhitungannya menjadi dosa besar. Boleh jadi kan gitu. Wal amalas salihah wal ajra a'zama. Demikian pula amal soleh yang kita lakukan di bulan ini. Kemudian apalagi, Pak? Ganjaran, pahala-pahala yang kita kerjakan dari ibadah kita, Allah juga lipat gandakan. Namun tidak ada ibadah khusus Rajab. Kalau di Arab, Pak, ada istilah mereka tuh sholatul raghaib. Ini telah diingkari oleh ulama, di antara Imam An-Nawawi mengatakan bid'atun mungkarah. Ini bid'ah yang diingkari, yang mungkar. Ya, ada sebagian orang buat sholat raghaib, sholat khusus, ya, menyambut bulan Rajab dengan tata cara yang khusus pula. Ini diingkari oleh para ulama. Nggak ada ibadah khusus. Jadi kalau seandainya kita terbiasa puasa Daud, lanjutkan. Tidak ada puasa khusus Rajab, nggak ada. Kalau seandainya kita terbiasa bersedekah, lanjutkan. Tidak ada puasa khusus Rajab, nggak ada. Namun amal soleh yang kita lakukan, ya, akan Allah lipat gandakan. Namun tidak ada spesialnya. Adapun dalil doa, Pak, ya, ini hadisnya lemah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasulullah itu apabila masuk bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, muliakan atau berkahi kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami, ya Allah, menuju Ramadan. Ulama mengatakan boleh saja kita berdoa dengan doa ini, namun jangan dianggap ini khusus di bulan Rajab. Ya, kapanpun boleh, selain bulan Rajab pun boleh kita doa dengan doa ini. Ya kan? Nah, seperti itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita masih pada bab ya tentang ayat-ayat atau dalil-dalil hadis-hadis yang datang dari Nabi yang menunjukkan keras atau tegasnya Nabi terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan seorang orang saleh, dan bagaimana iza abadahu apabila dia menyembah orang saleh tersebut. Ini masih pada bab yang itu. Kemudian kita lanjutkan, qala al-musannifu rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, faqad naha, dan sungguh telah melarang, anhu darinya, yakni Rasulullah telah melarang dari apa Pak? Dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan ini nanti beliau menukilkan perkataan ulama ini, perkataan daripada al-Imam ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqad naha, dan sungguh telah melarang, yakni Rasulullah, anhu darinya, yakni dari menjadikan kuburan sebagai masjid. Wa huwa fi akhir hayatihi, Rasulullah waktu itu di akhir hayatnya, artinya dekat dengan wafatnya Rasulullah SAW. Thumma innahu, kemudian sesungguhnya beliau Rasulullah SAW la'ana, melaknat, yakni orang-orang yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, kan gitu, sebagaimana hadis yang sebelumnya. Wa huwa fi siyaqi man fa'alahu, jadi Nabi menyebutkan hadis ini, konteks hadis ini, siyak hadisnya atau konteks hadis ini adalah terhadap orang yang melakukan perbuatan ini, menunjukkan menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid, atau ghulu terhadap kuburan para masjid, apalagi kuburan orang-orang yang derajatnya di bawah para nabi, orang soleh, wali gitu kan. Jadi Nabi sangat tegas sekali Pak. Wassalatu indaha, dan salat di sisi kuburan itu sangat tegas sekali Nabi melarangnya. Min dzalika, dari hal itu, yakni dari kuburan itu. Wa illam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun masjid di atasnya, namun orang sholat ya di kuburan itu, ini tetap ya mendapat ancaman laknat, naudzubillahi min dzalik. Wa huwa ma'na qauliha, dan ini persis dengan perkataan Aisyah. Dhamir hiya di sini kembali kepada Aisyah. Khusyiya, Aisyah mengatakan khusyiya an yuttakhadha masjidan, Rasulullah itu khawatir kuburan beliau itu dijadikan masjid. Fa inna sahabata, maka sesungguhnya para sahabat, lam yakunu liyabnu haula qabri masjidan, tidaklah mereka membangun di seputar kuburan Rasulullah masjid, tidak ada. Karena Rasulullah itu tahu Pak, mengerti ya kerasnya sikap Rasulullah, kerasnya, tegasnya hadis Rasulullah yang melarang hal itu. Maka mereka enggak ada, kata Ibunda Aisyah. Wa kullu mawdhi'in, dan setiap tempat yusalla fihi, yang dilakukan salat di dalamnya atau di atasnya, yusamma, maka dia dinamakan masjid, tempat sujud. Jadi masjid di sini Pak isim makan dari sajadah, yasjudu gitu. Jadi dia keterangan tempat ya, adverb of place gitu ya, keterangan tempat ya. Iya. Jadi setiap tempat atau setiap permukaan tanah ini boleh kita sholat selama tidak najis, selama tidak ada dalil yang menunjukkan tidak boleh. Jadi pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya atau hukum asalnya kita boleh. Setiap bumi ini, nanti akan kita baca hadisnya ya, Rasul mengatakan ju'ilat liyar ardu masjidan wa tahuran, kan gitu. Telah dijadikan untukku ya, ju'ilat liya itu untukku, al ardu bumi atau permukaan tanah gitu ya, ya masjidan boleh untuk tempat sholat, dan suci hukum dasarnya, hukum asalnya suci. Ini ada yang diberikan oleh Allah. Kama qala sallallahu, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis ya Sahih Bukhari Muslim. Ju'ilat, telah dijadikan liya,
liyal ardu, ya, untukku bumi itu masjidan, boleh sebagai tempat sholat, wa tahuran, dan dijadikan juga suci, sehingga Pak, kita ingin tayamum kalau tidak ada air, ya, permukaan bumi itu suci. Ini sebagai dalil sucinya permukaan bumi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada penjelasan Syekh Shalih Al Fauzan. Qala syarihu hafizahullah. Berkata pensyarah kitab, semoga Allah merahmati beliau, menjaga beliau. Hada, pernyataan ini adalah min kalami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah merupakan perkataan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yuwaddihu bihi, beliau menjelaskan. Jadi dengan perkataan beliau ini, beliau ingin menjelaskan dengan perkataan ini, bihi dengannya, ma tadullu alaihil ahaditsus sabiqah, yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sebelumnya, fil babi, dalam bab ini. Jadi hadis laknat, ketegasan Rasulullah terhadap orang-orang Nasrani dan Yahudi. Laknatullahi alal Yahudi wan Nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah laknat? Ittakhadhu, mereka telah menjadikan kubur anbiya'ihim, kubur-kubur para nabi mereka, masajidah, sebagai apa Pak? Masjid. Jadi beliau mengucapkan statement ini dalam rangka untuk menjelaskan, yuwaddih itu, menjelaskan hadis-hadis yang sebelumnya. Jadi berdasarkan hadis-hadis yang sebelumnya, jadi Nabi melarang, ya, di akhir hayat beliau, di akhir hidup beliau, ketika beliau mau wafat gitu, ya, sallallahu alaihi wasallam, beliau melarang, ya, para sahabatnya dan umatnya kita, ya, untuk, ya, menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka nggak boleh Pak, masjid kuburan gitu, ya. Jangan kita jadikan kuburan ini sebagai masjid, ya, atau di masjid dikubur gitu, ya, manusia, nggak boleh, ya. Adapun syubhat yang mengatakan bagaimana dengan kuburan Nabi, maka telah kita berulang kali jelaskan bahwasanya Nabi tidak dikuburkan di masjid. Nabi dikuburkan di rumahnya, di kamar istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan ketentuan Allah di mana seorang Nabi meninggal, di situ pula diwafatkan. Namun masuk ke dalam areal masjid karena perluasan masjid, bukan sengaja dikuburkan di dalam masjid. Ini yang mesti kita jelaskan, karena ini dijadikan sebagai dalih, alasan oleh orang-orang yang pecinta kubur ini, oleh kuburiyun. Naam, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, beliau berkata, tawdihu kalami Ibnu Taimiyah, penjelasan dari perkataan ucapan dari Ibnu Taimiyah, kata beliau. Faqauluhu, dan ucapan beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, faqadnaha, maka sungguh telah melarang, yakni Rasulullah, anhu, darinya, ini huwa ini kembali kepada menjadikan kuburan sebagai masjid, ya, fi akhiri hayatihi, di akhir kehidupan beliau, kama sebagaimana fi hadisi Jundub, ya, hadis oleh sahabat Jundub yang sebelumnya. Wa qaluhu, dan ucapan beliau, thumma, kemudian, innahu, sesungguhnya Rasulullah, ya, la'ana, telah melaknat, wa huwa fi siyaqi man fa'alahu, laknat beliau ini adalah dalam konteks orang yang melakukannya, siapa saja yang melakukan perbuatan yang dilaknat oleh beliau itu. Kama fi hadits Aisyah, sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ucapan beliau, kata beliau, ucapan Syekhul Islam, kata beliau, wa qauluhu, dan ucapan beliau, wassalatu indaha min dzalika, dan salat di sisi kuburan itu, ini termasuk, ya, dari menjadikan kuburan itu sebagai masjid, minat tikhadhiha masajidah. Jadi menjadikan kuburan itu masjid tidak hanya membangunnya, ini yang beliau tegaskan. Jadi seseorang yang membuat atau menjadikan, ya, kuburan menjadi masjid tidak hanya dengan dibangun, dibuat kubah, dibuat rumah, ya kan, diplaster, ya kan,
Dibuat bangunan di sekitarnya namanya adrihah, itu ya, bangunan di sekitar kuburan itu gitu. Tempat orang pos ya, pos jaga. Ada pula apa ya, setiap malam dia digaji baca Al-Quran. Subhanallah, sia-sia ya. Iya, nggak ada gunanya itu, ya kan? Nabi saja nggak pernah sahabat seperti itu, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita dianjurkan ziarah betul, namun bukan untuk apa? Zikir, sholat, baca Quran di kuburan, ya. Karena kalau seandainya itu baik, Pak, tentulah ya datang riwayat dari Bukhari, Muslim. Ini Imam Al-Bukhari ini luar biasa. Beliau hanya meriwayatkan hadis-hadis yang betul-betul sahih, ya. Yang pertama bersambung sanadnya, dicek betul oleh beliau, ya kan? Kemudian yang kedua perawinya adil. Adil ini maksudnya tidak melakukan dosa-dosa besar. Kemudian dhabt, ya, kredibilitas perawinya itu. Ini luar biasa. Kalau memang ada seperti itu, Pak, pasti Imam Bukhari meriwayatkan hadis, ya. Sahabat Umar itu baca Al-Quran rame-rame di masjid, baca Yasin di kuburan Nabi. Kalau ada, ayo kita amalkan. Namun sampai detik ini belum ada yang mendatangkannya, ya kan? Nggak ada mendatangkan dalam Sahih Bukhari yang paling sahih ini, ya, min as-sahih kutubil musannafah ini. Sahih Bukhari itu min as-sahih al-kutub al-musannafah, ya, di antara kitab yang tersahih yang pernah dikarang, yang pernah disusun, bahkan melebihi Sahih Muslim dan yang lainnya. Nomor 2 setelah Al-Quran. Ini luar biasa. Kalau Al-Quran kan kalam Allah, jadi tersahih nomor 2 setelah Al-Quran. Nggak ada, ya. Maka Sahih Bukhari kalau ada pasti bisa kita cek, Pak, ya. Bisa kita buktikan, bisa kita kembali buka, atau kita cari di aplikasinya, ya, tinggal ketik aja kosakatanya muncul, ya. Nah, nomornya berapa gitu, ya, lengkap. Nggak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sahabat itu, mereka itu baca Al-Quran di rumah. Mereka tahu, ya, Rasulullah itu melarang, mengatakan jangan kalian jadikan la taj'alu buyutakum ya qubura. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, maka bacalah Al-Quran. Sahabat tahu tempat baca Quran itu di rumah, bukan di masjid. Di masjid terbalik, Pak, ya, terbalik memang. Nabi menyuruh kita baca Al-Quran di rumah, ya, jangan jadikan seperti kubur. Kalau kubur berarti tidak ada dibacakan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu, Pak, kalau kita bacakan, yang mendapat petunjuk siapa? Orang yang mendengarkannya. Kalau orang yang meninggal itu tidak ada manfaat lagi, Pak, dibacakan Al-Quran. Ya, karena Al-Quran itu liman kana hayyan, gitu, ya, bagi orang yang hidup Al-Quran itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu fungsinya hudal lil muttaqin, petunjuk untuk didengar supaya kita bisa pelajari. Kalau orang meninggal, nak belajar macam mana? Nak keluar kubur lagi dia, gitu, ya. Nak belajar Quran lagi kan enggak. Namun orang yang meninggal itu didoakan, ya, bukan dibacakan Al-Quran. Maka ada Pak, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ketika meninggal Nabi Muhammad, ya, Umar mengatakan Al-Fatihah, gitu, ya, ila hadratil Mustafa, ya, sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Coba kalau ada, datangkan hadisnya, Pak. Jangan Al-Quran. Kalau Al-Quran, ya, sampai kita ke rumah sakit jiwa nggak akan ketemu itu, ya. Tapi sekarang hadis Bukhari sajalah. Coba datang hadisnya, ucapan seperti itu, Al-Fatihah atau Al-Baqarah atau Al-Ikhlas yang pendek, baik, nggak akan bakalan ketemu. Maka kalau nggak ada hadisnya, kenapa harus kita amalkan, gitu, ya kan? Karena sumber terkuat setelah Al-Quran itu adalah As-Sunnah As-Sahihah, ya, Sahih Al-Bukhari. Nah, kalau ada pasti ada, Pak, ya kan, dalam Sahih Al-Bukhari ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau yang di luar Sahih Al-Bukhari lah, yang hadisnya sahih dan ternyata tidak bisa kita ketemui, ya, tidak bisa kita temukan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka akan menghabiskan hidup kita, waktu kita habis, ternyata dia adalah ibadah yang
tidak ada landasan sunnahnya. Masih banyak sunnah yang belum kita lakukan gitu ya. Masa yang nggak ada dalilnya, yang pakai dalil banyak sekali Pak, ya kan? Tahajud, witir, duha, ya kan? Banyak sekali ibadah-ibadah, mengunjungi orang sakit, ya kan? Ibadah juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memberi makan anak yatim. Ini lebih mantap daripada ila hadratil Mustafa dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Wa qauluhu, dan ucapan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa illam yubna masjidun, meskipun tidak dibangun di atas kuburan itu masjid. Ya, ini juga termasuk ya menjadikannya kuburan, menjadikannya masjid. Walaupun tidak dibangun masjid, dengan apa? Ai as-salatu indal kubur, dengan cara salat di sekuburannya. Walaupun orang itu tidak bangun masjid Pak, tidak dibangunkan masjid, namun karena dia suka sholat di dekat kuburan, nah ini juga kata beliau minat tikhadhiha, termasuk ya bentuk menjadikan kuburan-kuburan tersebut masajidah, masjid. Al-mal'unun, ya, yang mana terlaknat, sebagaimana hadis yang sebelumnya, man fa'alahu, bagi orang yang melakukannya. Walaupun biduni bina'i masajidah, tanpa dibangun masjid di atasnya. Jadi termasuk ya laknat Rasulullah itu ya at-taghlidz, ya kecaman dari Nabi itu orang yang membangun di atas kuburan masjid, dan termasuk membangun ya di atas kuburan masjid ya itu adalah dengan apa Pak? Dengan sholat di sekitarnya. Ya, makanya kita nggak boleh sholat Pak di kuburan gitu ya. Karena Nabi mengatakan la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, rawahu Muslim. Jangan kalian sholat menghadap kuburan. Kalaupun ada masjid Pak yang menghadap kuburan, wajib diberi pembatas berupa dinding ataupun jalan. Ya. Makanya tidak boleh, ulama mengatakan kalau ada masjid yang ada kuburannya, perhatikan Pak. Jangan sampai kita sholat di dalamnya ada kuburan. Karena ini sangat dilarang oleh Nabi. Kenapa kita secara tegas? Karena Nabi yang mengatakannya. La tusallu ilal kubur, kata beliau. Dan ini juga kebiasaan apa? Orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan orang-orang kuburiyun ya, yang mana mereka suka sholat di atas kuburan. Ya, atau mereka suka menjadikan kuburan itu sebagai masjid. Ya, atau masjid dimasuki oleh mereka kubur, sama aja. Kubur yang mereka anggap keramat sakti, mantraguna, ya, penuh dengan berkah kata mereka. Maka ini jauh dari Islam. Islam tidak menganjurkan seperti itu. Ya, Islam hanya memberitakan kita ziarah kubur ya. Namun mengkeramatkan penghuni kuburan itu ini tidak ada dalam akidah Islam. Yang keramat itu hanya Allah. Yang keramat, yang karomah itu adalah amal soleh. Itu bukan orang-orang yang sudah wafat. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu, dan makna ucapan beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa huwa makna qawliha, dan dia adalah makna semakna ya, sama dengan makna ucapan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan khusya an yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan dijadikan kuburan itu sebagai masjid. Ai makna, yaitu makna qauli Aisyah, ucapan daripada Aisyah radhiyallahu anha, fi ta'lili daf'in nabiy sallallahu fi ta'lili dafnin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, alasan dikuburnya Nabi di rumahnya, wa adami ibrazi qabri, dan alasan tidak ya ditampakkan kuburan Nabi ya, supaya apa? Khusya an yuttakhadha masjidan, dikhawatirkan dijadikan masjid, entar orang sholat di situ gitu ya, orang zikir-zikir di sekitar kuburan itu, tahlil ya di depan kuburan, la ilaha illallah gitu ya. Subhanallah ya, luar biasa ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa qauluhu, dan ucapan beliau yakni Syekhul Islam, fa inna sahabata, maka sesungguhnya para sahabat,
lam yakunu liyabnu, tidaklah mereka membangun haula qabrihi, di sekitar kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjidan, satu masjid pun enggak ada. Ai lima alimu, kenapa itu mereka lakukan? Kenapa para sahabat tidak membangun masjid di kuburan Nabi? Lima alimu, karena mereka mengetahui min tasdidihi, ya tegasnya Nabi, ya sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam hal itu. Jadi Nabi tidak toleransi, Pak. Jadi Nabi tidak neko-neko, kalau bahasa kita ya, tegas. La'anallah, kata Rasulullah. La'natullah, kata Rasulullah. Alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Tegas sekali, Pak. Ya tidak ada toleransinya kalau ini masalah kesyirikan ini. Begitulah ketegasan Rasulullah ya terhadap ya tauhid dalam memerangi kesyirikan. Wa taghridhihi, dan kerasnya larangan beliau. Wa la'ni, dan laknat beliau, man fa'alahu, atas orang yang melakukannya. Fayakunul maksudu, maka maksud ya dari perkataan beliau itu adalah an-nahya, larangan, anis salati, dari melakukan salat, indah, di sisi atau di sekitar kuburan tersebut. Jadi nggak boleh kita sholat gitu ya di sekitar kuburan itu, nggak boleh kita beribadah kepada Allah di sekitar atau di dekat kuburan orang saleh. Kuburan Nabi aja nggak boleh, Pak. Ya kita sholat menghadap kuburan nggak boleh. Apalagi itu kuburan yang di bawah Nabi keimanannya, seperti para aulia, para sholihin gitu ya, para syuhada. Tentu Nabi lebih bertakwa, lebih hebat lagi. Sedangkan kuburan Nabi saja nggak boleh ya kita sholat di sisinya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian wa qauluhu, dan ucapan beliau, wa kulla maudhi'in, dan setiap tempat, usidatis salatu fihi, yang dituju untuk salat di dalamnya, dimaksudkan untuk mengerjakan salat di tempat itu, faqad ittukhidha masjidan, maka sungguh telah dijadikan tempat itu sebagai masjid. Ini masjid dari sisi bahasa. Kalau masjid dalam mana istilah, ini suatu rumah ya gitu kan, yang ada batas dalamnya, ada luarnya. Namun di sini masjid dalam makna suatu tempat yang kita jadikan tempat sholat dimanapun, baik itu kita di hutan ya kan, di hutan boleh Pak, ketika kita nggak jumpa masjid secara khusus ya, dimanapun kita sholat itu sah, sebagaimana hadis tadi yang telah kita bacakan. Likauni uidda lis-salati, ya karena ya bentuknya atau karena keadaannya yang dipersiapkan untuk sholat. Wa illam yubna, meskipun tidak dibangun bangunan khusus ya, setiap tempat yang kita sholat di tempat itu udah secara bahasa namanya itu apa Pak? Masjid, tempat kita sujud, artinya sholat. Kemudian wa qauluhu, dan makna ucapan beliau, bal, bahkan, kullu maudhi'in, setiap tempat, yusalla fihi, dilakukan sholat di dalamnya, yusamma masjidan, maka tempat itu dinamai masjid. Ai wa illam yuqsad bidzalika bi khususi, walaupun tidak dimaksudkan secara khusus ya kan, bal au, bahkan atau, waqa'at fihi salatu, di tempat itu telah dilaksanakan salat, waqa'at itu telah terlaksana salat ya, araban lamma hana waqtu fihi, ya disebabkan karena sudah masuk waktunya salat orang, walaupun itu bukan masjid secara khusus gitu, maka secara bahasa itu juga dinamai apa Bang? Masjid. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu, telah dijadikan bagiku, untukku bumi ini sebagai tempat salat, masjidan, dan tahuran wa tahuran, dan dia suci bumi itu. Kata beliau, arada bihi, beliau menginginkan Syekhul Islam dengan hadis yang beliau bawakan ini, al-istidlala, sebagai dalil ya, lil jumlatil lati qablahu, ya untuk ya kalimat yang sebelumnya. Yang mana kalimat yang sebelumnya beliau mengatakan bal kullu maudhi'in, ya bahkan seluruh tempat yusalla fihi yusamma masjidan, yang dilakukan salat di tempat itu maka dia dinamakan apa? Masjid. Nah, itulah gunanya beliau membawa dalil ini, kata beliau.
haitsu tatkala sama sallallahu alaihi wasallam Rasulullah telah menamai fi hadal hadis al-ardh, Rasulullah menamai dalam hadis ini bumi itu masjid dan tempat salat, permukaan bumi ya. Tajuzu salatu fi kulli buqatin minha, diperbolehkan salat di setiap tempat buqah itu tempat ya dari bumi ini, illa kecuali mastasnahu dalilu, apa yang telah dikecualikan oleh dalil. Contoh di WC tidak boleh kita sholat karena ada dalil yang larangnya, atau di kandang onta ada larangannya. Kalau di kandang kambing boleh atau tidak Pak? Boleh ya. Kalau di kandang onta dilarang, memang ada dalilnya. Kemudian kecuali di mana Pak? Di kuburan nggak boleh kita sholat ya. Atau di masjid yang ada kuburannya. Di masjid dibuat kuburan kayak di ada teman kita yang pergi ke daerah Hindia itu, yang dekat Syiah, banyak penganut Syiahnya Pak, apa namanya itu ya, yang perbatasan dengan Pakistan itu, apa Pak? Hah? Kashmir, Masya Allah, betul ya. Jadi di Kashmir itu banyak Pak ya, masjid dalamnya kuburan. Ini hati-hati ya, kita sholat di situ karena orang itu termasuk ini ya, banyak penganut Syiah, dan Syiah ini Pak sangat mengagungkan kuburan para imam mereka maksum itu ya. Maka ya di video Pak ya, mereka sujud malah kepada kuburan itu ya. Dan banyak tradisi Syiah itu Pak diadopsi oleh orang sufi ya. Contoh Maulidan ini pertama kali Syiah, dan ini diakui oleh mantan PBNU ya, Kiai Haji Siraj ya, Akil Siraj ya. Yang pertama kali mengadakan Maulid Nabi siapa? Syiah ya, kita mengadopsinya. Iya, itu jujur beliau, betul Pak ya. Kemudian tahlilan ya, tabarukan, tawasulan, itu semua tradisi siapa Pak? Syiah. Nah, yang diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sebagai Ahlussunnah tentu ya, kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang semacam ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk pada dalil yang terakhir nih Pak ya, pada bab ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa li Ahmad bi sanadin jayyidin, dan oleh Imam Ahmad. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid, yang baik. Ani Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, siapa Ibnu Mas'ud? Aduh lupa bawa hadiah Pak ya. Nah, siapa nama asli Ibnu Mas'ud Pak? Nama kunyahnya, nama beliau, nama ayah dan kakeknya. Itu aja. Iya. Yang pernah ngaji hadis arba'in Pak ya, mungkin ingat ya. Jadi nama beliau adalah nama kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman ya, Abdullah. Nama beliau adalah Abdullah, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudali. Dan beliau ini adalah minas sabiqin al-awwalin. Beliau adalah termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Kemudian di antara keutamaan Ibnu Mas'ud ini apa Pak? Di antara keutamaannya adalah beliaulah yang telah mempersembahkan kepala Abu Jahal, penghina Islam, pengrusuh ya, yang mencela Nabi ketika perang Badar. Beliau pemberani Pak. Beliau ini luar biasa komplit. Beliau tidak hanya seorang mujahid, namun juga seorang ulama. Bahkan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau diutus ke Kufah menjadi mufti, menjadi ulamanya Kufah itu. Namun ya sebelumnya beliau juga orang pemberani. Ini luar biasa. Kalau Khalid bin Walid memang hebat Pak, namun dari segi ilmu memang hanya berperang itulah. Tapi kalau beliau ini perang hebat juga ya kan. Kemudian apalagi, kemudian beliau juga seorang ulama, seorang ahli tafsir bersama Ibnu Abbas dan ahli fikih dan ulamanya Kufah. Ini ya. Jadi beliau ya sangat marah ya terhadap Abu Jahal ketika terjadi perang di perang Badar itu. Beliau cari Abu Jahal, bertarung dengan Abu Jahal, beliau penggal lehernya. Ya, jatuh kepalanya, dipersembahkan kepada Nabi. Inilah orang yang selalu menghalangi Islam nih, menghalangi manusia dari
Allah gitu ya. Ya jadi beliau ini luar biasa Pak, singa Allah betul, ya kan? Namun beliau tidak hanya hebat dalam peperangan, beliau juga seorang hebat dalam tulisan, seorang ahli ilmu, seorang ulama. Inilah Abdullah bin Mas'ud, dan beliau wafat pada tahun 35 Hijriah. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga termasuk sahabat yang 2 kali hijrah, Pak. Beliau juga pernah ikut hijrah waktu bersama sahabat yang lain, belum dengan Nabi ya. Waktu sahabat pernah hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia itu. Dan beliau juga hijrahnya 2 kali ya. Hijrah juga dari Makkah ke Madinah. Ini luar biasanya Abdullah bin Mas'ud ini. Dan kalau seandainya kita buka tafsir, Pak, jarang sekali kita tidak menemui perkataan beliau dinukil oleh setiap para ulama tafsir setelahnya. Mulai dari Ibnu Katsir At-Tabari selalu qala Ibnu Mas'ud, Masya Allah. Beliau ahli tafsir, ahli hadis ya, ahli fikih luar biasa. Dan juga seorang mujahid ya, yang gagah berani dalam peperangan ya. Bahkan berani mencari Abu Jahal sendirian ya. Dalam perang itu sengaja Pak ya, mana yang Abu Jahal. Dapat dia ya. Masya Allah, luar biasa ya Ibnu Mas'ud ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jaid dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya. Maka Pak, kalau Bapak ingin ngasih nama anaknya Ibnu Mas'ud, nggak apa-apa, bagus. Nah. Inna min syirarin nas, secara marfu ya, marfuan. Rasulullah bersabda, inna min syirarin nasi, sesungguhnya di antara manusia yang terburuk, yang terjelek, man tudrikumus saatu, dia akan dijumpai oleh hari kiamat. Artinya dia akan bertemu dengan hari kiamat. Mereka akan bertemu dengan hari kiamat. Wahum ahyaun, mereka dalam keadaan hidup. Jadi manusia yang jelek itu, kata Rasulullah, orang yang hidup ketika terjadi hari kiamat. Maksud hari kiamat ini Pak, ciri-ciri besarnya seperti Dajjal gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walladzina yattakhiduna al-qubur masajida. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Jadi hadis ini juga diriwayatkan selain Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh warawahu Abu Hatim, oleh al-Imam Abu Hatim fi sahih, dalam kitab sahihnya. Ya, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti setelah Isya kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La haula wala quwwata. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. La ilaha illallah. Bismillah ya. Taib, kita lanjutkan. Jadi Abdullah bin Mas'ud atau Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Az-Zuhali radhiyallahu an, ya, beliau adalah orang yang memenggal, ya, seperti yang telah kita ceritakan tadi, yang memenggal kepala Abu Jahal. Yang sebelumnya Abu Jahal itu bertarung, Pak, dengan dua orang pemuda remaja, ya, yang bernama siapa, Pak? Mu'adz, ya, Mu'adz ibnul Jamuh dan Mu'adz juga bin Afra, ya. Kemudian luka-luka dia, Abu Jahal. Kemudian ketika dia sudah tidak berdaya lagi, ya, dieksekusi oleh siapa, Pak? Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini luar biasanya, ya, kisah peperangan Badar itu. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang amat buruk, kata Rasulullah dalam hadis ini, adalah yang pertama orang yang hidup ketika
telah tampak ya hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Hatim ya, dalam sahihnya. Berkata pensyarah kitab di sini, syirarun nasi bi kasri shin, dengan dikasrahkan huruf shinnya. Shi. Jam'u syarrin. Ini adalah bentuk jamak. Syirar itu bentuk jamak dari syar. Dia adalah isim tafdil dia. Wazannya af'alu. Jadi di sini katakan af'alu tafdil. Ya. Yang memberikan makna paling. Jadi syirarun nas artinya kita terjemahkan manusia yang paling buruk, bukannya yang buruk, Pak. Karena dia isim tafdil. Yang memberikan makna paling, gitu ya. Perbandingan dia. Ya. Terburuk gitu ya. Man tudrikuhumus sa'atu ya ai muqaddimatiha, yaitu pendahuluan dari hari kiamat, yaitu orang yang tudrikuhumus sa'ah, ya mereka mendapati hari kiamat, mereka hidup di pendahuluan hari kiamat besar itu. Ya, ciri-ciri besarnya seperti kahurujid dabbah, seperti nanti muncul ada seekor binatang yang bisa berbicara, Pak ya, dengan manusia. Ini termasuk ciri besar di kiamat. Kemudian wa tulu'i syams ya min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Ini enggak ada lagi tobat waktu itu. Ini juga ciri besar hari kiamat. Kemudian yang kedua, manusia yang terburuk itu kata Rasulullah, yattakhidhunal qubura masajida walladzina yattakhiduna al-qubur masajid, yaitu orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid. Dengan apa bentuk mereka menjadikan kuburan sebagai masjid itu? Ai bis salati indaha ilaiha, ya dengan cara salat di sisi kuburan itu, menghadap ke kuburan itu. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan al-ma'na al-ijmali lil hadis. Apa makna global dari hadis ini? Jadi makna global dari hadis ini kata beliau, yukhbiru sallallahu, Rasulullah mengkabarkan kepada kita, amman taqumu sa'atu alaihim, ya terhadap orang-orang yang ditegakkan hari kiamat atas mereka. Maksudnya mereka berjumpa ya dengan hari kiamat itu, Pak. Ketika hancur alam semesta ini, mereka hidup waktu itu. Wahum ahya'un, dan waktu itu mereka hidup. Kenapa? Karena di antara ciri hari kiamat, ya kan, sebelum hari kiamat itu Allah tegakkan, Pak, akan ada nanti apa, Pak? Angin ya lembut dari Yaman. Ini hadisnya sahih. Siapa saja yang terkena tiupan angin ini, maka dia akan meninggal dari orang yang beriman. Setiap orang yang beriman gitu ya, terkena tiupan angin lembut ini dari Yaman ini, meninggal semuanya. Adapun yang tersisa itu orang-orang jelek semuanya, orang kafir, munafik semuanya gitu. Makanya dalam hadis ini manusia yang terburuk itu adalah manusia yang hidup ketika hari kiamat itu ditegakkan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kata beliau, annahum syirarun nas, bahwasanya mereka adalah manusia yang terburuk. Wa minhum, dan di antara manusia yang terburuk itu juga berdasarkan hadis ini, alladzina yusalluna 'indal qubur, orang-orang yang salat di kuburan, wa ilaiha, dan menghadap ke kuburan itu. Wa yabnuna 'alaihal qubbaba, dan mereka membangun di atas kuburan itu kubab ya. Kubab itu, Pak, seperti bangunan menara gitu ya. Ya, seperti apa namanya itu, kalau masjid, di atas masjid itu apa namanya bulat itu, Pak? Kubah, itu yang kubab gitu ya. Ya, kubab kalau bahasa Arabnya. Wa hadza tahdzirun, dan hadis ini adalah peringatan dari Rasulullah. Untuk siapa? Li ummatihi, untuk umatnya. Antaf'ala ma'a quburi anbiya'ihim, ya, supaya mereka tidak melakukan ya yang dilarang, yang diperingati oleh Nabi ini terhadap kuburan-kuburan para nabi mereka. Wassalihihim, untuk tidak melakukannya terhadap kuburan orang-orang soleh mereka. Misla fi'li haula'il asyrar, seperti perbuatan orang-orang yang terburuk yang disebutkan oleh hadis tadi. Kemudian apa keterkaitan hadis ini dengan bab yang kita bahas ya? Keterkaitannya adalah kata beliau, an-nafis, sungguhnya dalam hadis ini at-tahdhira, terdapat peringatan dari Nabi. Dari apa?
min ittikhadil qubur, dari menjadikan kuburan masajid sebagai masjid. Yusalla fi sahatiha, salat ya di pelatarannya. Wa yutabarraku biha, kemudian bertabarruk, ngalap berkah dengan kuburan ini, termasuk menjadikan kuburan masjid itu. Li'annahu, kenapa dilarang? Karena hal itu dzari'atun ila syirk, adalah sebab yang akan mengantarkan ke dalam perbuatan syirik. Kemudian apa saja pelajaran ma yustafadu minal hadis? Pelajaran yang kita ambil ada 4 ya dalam perkataan beliau. Yang pertama, at-tahdhiru anis salati 'indal qubur li'annaha wasilatun ila syirk. Peringatan keras dari Nabi untuk supaya tidak salat di sisi kuburan. Kenapa? Karena ini adalah wasilah, perantara yang akan mengantarkan seorang kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua, anna man ittakhadha qubur as-salihin masajida, orang-orang yang menjadikan kuburan orang saleh sebagai masjid, lis-salati fiha, untuk dia salat ya, di kuburan itu, fahuwa min syiraril khalq, maka orang ini termasuk manusia yang terburuk ya, berdasarkan hadis tadi. Wa in kana qasduhu at-taqarruba ila Allah, walaupun maksudnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun caranya salah. Sebagai orang-orang seperti orang musyrik ya, niat mereka kan ingin mendekatkan diri kepada Allah juga, namun caranya salah. Dengan apa? Dengan melakukan kesyirikan. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, anna sa'ata taqumu ala syirarin nas, sesungguhnya hari kiamat itu berdiri terjadi ya, waktu itu yang hidup ya hanyalah manusia yang terburuk semuanya. Kemudian yang keempat, at-tahdhiru anis syirk. Hadis ini merupakan peringatan keras terhadap syirik, wa wasailihi, dan seluruh wasilah-wasilahnya, perantara-perantaranya, wa ma yuqarribu ilaihi, dan segala yang mendekatkan kepada syirik itu dia ditahdzir, diperingatkan oleh hadis ini. Mahma kana qasdu sahibi tilkal wasail, ya kan, tidak melihat bagaimana tujuannya, selama dia melakukan perantara kepada kesyirikan walaupun tujuannya baik gitu ya, ya tetap dia tidak diperbolehkan dalam agama kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baiklah hadirin yang Allah muliakan ya, sebelum kita tutup ya, sebelum kita lanjutkan sholat ya, mungkin ada di antara bapak-bapak sekalian yang ingin bertanya, maka kami persilakan. Ya Pak, ya Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya. Iya, ya. Masya Allah. Iya. Ada acara haul. Iya, iya, iya. Iya. Apa haul itu? Iya. Dari haul itulah sehingganya karena kuburan itu. Iya. Bodong-bodong kunjungan. Kadang aja di Kalimantan. Iya. Iya. Masya Allah. Nauzubillah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi haul itu Pak, kalau dalam ilmu fikih haul itu Pak, kalau seandainya sudah 1 tahun ya, seseorang memiliki harta yang sudah mencapai nisab atau kadar zakat, itu sebenarnya haul itu. Adapun haul untuk memperingati kematian ini nggak ada. Ya, Nabi nggak boleh kita memperingati hari kematian. Ini termasuk meratap nanti. Ditambah lagi mengkultus orang yang mati itu. Dan yang haul itu Pak, kayaknya nggak semua orang Pak ya. Kalau semua orang haul, habis di haul begitu ya. Jadi haul itu Pak, kalau yang saya baca dari yang mereka lakukan kan ulang tahun kematian itu. Iya, memperingati hari kematian. Misalkan meninggalnya hari apa Habib atau sehnya ya, kiainya. Misalkan tanggal sekian, bulan sekian. Ini ulang tahun kematian. Ultah. Ya, ultah ulang tahun kematian ya. Bukan kelahiran Pak ya. Nah, maka ini semua hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak ada dalam Islam. Kalau seandainya ada, gampang saja Pak. Ada nggak dalam Sahih Bukhari? Coba sebutkan sahabat melakukan haul ya. Ya nggak boleh. Ini juga apa namanya itu meratap ya.
Sahabat banyak yang meninggal, Aisyah meninggal, Abu Bakar meninggal. Ada nggak Pak ya? Sahabat yang lain mengadakan haul Abu Bakar. Ada nggak? Kalau tidak ada, untuk apa kita lakukan gitu? Karena agama ini sudah lengkap, sempurna. Kita beragama seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan kalau seandainya itu baik, Pak, pasti mereka telah melakukan, pasti sudah ada ya dalam kitab-kitab hadis, ya kitab-kitab para ulama. Namun ternyata tidak ada. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga termasuk perkara yang dilarang, karena Nabi melarang meratap, ya Pak ya. Meratapi orang yang meninggal itu. Ini hadirin yang mesti kita jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang merupakan mengada-ngada dalam agama. Karena Rasulullah telah memperingatkan kita, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada keterangannya ya dari urusan kami, yakni dari agamanya Rasul dan para sahabatnya, maka kalau kita ngotot mau lakukan, maka sia-sia dan tertolak. Fahuwa raddun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan orang bangun masjid itu Ya. mungkin ada dong dia bangun kalau ibadah kita Iya. tapi tidak juga sebetulnya ada memang orang bikin masjid kemudian biar lebih mudah ada tanahnya di sebelah. Iya. Nah itu termasuk apa juga tidak boleh juga atau gimana, ada atau ada batas-batasan boleh dan tidak boleh. Oh iya. Iya, betul ya. Jadi yang tidak dibolehkan berdasarkan hadis ini Pak, orang-orang yang menjadikan kuburan ini sebagai masjid. Jadi termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah menjadikan di sekitar masjid itu kuburan. Nah, maka oleh sebab itu ya sebaiknya jangan kita ya sengaja mengubur ya keluarga kita di dekat masjid. Sekarang memang kita menganggap insya Allah tidak apa-apa. Namun kan kita nggak tahu Pak ya, generasi kita sudah meninggal ini, kita udah meninggal, anak cucu kita, anak cucu dari anak cucu kita, ya kan nanti dikhawatirkan bahwa kuburan ini akan dibesarkan, dia akan dibuat kubahnya, ini menjadi kuburan wali nanti kan. Kuburan wali kan awalnya biasa aja tuh Pak. Namun ya setelah itu kan setan menggoda, kemudian barulah dianggap macam-macam gitu. Nah, untuk menghindari itu semua, itu namanya wasilah ya. Itu namanya perantara yang akan bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Maka untuk itu jangan kita lakukan. Jadi kalau seandainya kita ingin ngubur ya di perkuburan aja. Ya, di perkuburan kaum muslimin ya, yang jauh dari masjid. Nah, ini dalam rangka ini Pak ya, dalam rangka untuk apa? Saddu dzari'ah namanya. Dalam rangka untuk menutup seluruh celah yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti itu Pak ya, wallahu a'lam bishawab. Ada ya Pak? Nah. Ya, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.